Siap-siap sing duwe TV ayo didol. Soalnya arep kena pajak. Nek arep bayar pajak, TV-ne disita. Piye Jal? Wis aneh-aneh meneh iki menteri-menterine Pak Bowo wis aneh-aneh meneh. Piye? Sapa sing duwe TV akeh, pajake ya akeh. Nek duwe TV sing cilik, pajake yo cilik kali. Goblok ya. Do goblok menteri-menterine. Pajak telat bayar denda 2%. Kalau pemerintah telat bayar ke wajib pajak, apa juga kena denda termasuk ke masyarakat? Iya, itu supaya disiplin karena kan setiap belanja kan ada waktunya dikeluarkan. Terus pemerintah yang mana yang? Kalau lembaga pemerintah kan otomatis dipotong, nggak akan telat. Iya. Cuman kalau pejabat-pejabat pemerintah ya pasti denda juga sama. Sama ya. Kalau pemerintahnya saya nggak tahu. Pemerintah ngasih uang saya telat gitu, programnya terlambat, bayar nggak ke masyarakat yang nggak kelihatannya sekarang. Ada pertanyaan menarik nih di podcastnya Bang Denny dan Pak Purbaya. Pajak telat bayar denda 2%. Kalau pemerintah telat bayar ke wajib pajak, apa juga kena denda termasuk ke masyarakat? Sedikit meluruskan bagi teman-teman yang belum paham, jadi konteks pemerintah telat bayar ini sebetulnya agak luas. Contohnya aja, kamu mengajukan restitusi dari lebih bayar dan kantor pajak setuju untuk mengembalikan lebih bayar tersebut ke perusahaan kamu atau pribadi kamu. Nah, salah satu yang sering jadi perdebatan adalah tempo pembayarannya. Bahkan ada kasus di mana uangnya tuh nggak beneran ditransfer, tapi menjadi kompensasi pajak lainnya. Ini tentunya akan mengganggu cash flow perusahaan, di mana uang tersebut sebetulnya bisa kita pakai untuk operasional, untuk gaji karyawan, tapi malah tetap tertahan di kas negara. Kasus lainnya yang menurutku juga nggak adil adalah di persidangan pajak. Kalau kamu kalah di persidangan pajak, maka kamu akan kena denda sebesar 60%. Tapi kalau kantor pajak yang kalah, mereka nggak akan tuh kena denda 60%. Nah, inilah yang akhirnya menyebabkan orang pajak terkesan suka-suka untuk ngeluarin surat pemeriksaan atau surat keberatan, karena toh juga mereka nggak akan ada kena denda. Nah, gimana menurutmu? Ini adil atau enggak ya? Mulai hari ini mending ganti deh rekening pribadi kamu jadi rekening perusahaan. Karena hal ini akan menyulitkan kamu saat ada pemeriksaan pajak. Kantor pajak bisa minta loh mutasi rekening yang terkait dengan bisnis kamu atau usaha kamu. Bayangin kalau mutasi kamu tergabung dengan transaksi pribadi. Misalnya belanja, menuhin kebutuhan rumah, atau cicilan rumah, atau bahkan transfer ke keluarga. Nah, kalau transaksi pribadi kamu terlihat, ini tuh bisa menjadi potensi pemeriksaan pajak ke pribadi juga. Belum lagi kalau pembuktiannya nggak jelas, kantor pajak bisa loh minta kamu untuk mengkoreksi biaya tersebut yang mengakibatkan pajak kamu jadi naik. Follow akun ini untuk tips hemat pajak lainnya. Kalau tagihan listrikmu naik, siap-siap pajakmu berpotensi naik juga. Jadi, sekarang PLN sudah membuka akses tagihan listrik rumah kamu, ruko, dan properti lainnya ke kantor pajak. Dari data itulah kantor pajak akan menganalisa apakah tagihan listrik kamu sesuai dengan pendapatan kamu. Misalnya pendapatan kamu 4 juta sebulan, tapi tagihan listrik kamu sampai 2 juta sebulan. Nah, rasionya tinggi banget kan? Dari sini kantor pajak akan mengirimkan kamu surat untuk mengklarifikasi atau mengonfirmasi soal ini. Hal ini juga akan memancing kantor pajak untuk menghitung ulang potensi pajak yang harusnya kamu bayarkan. Dicoba cek lagi deh tagihan listrikmu sekarang. Follow akun ini untuk informasi seputar pajak lainnya. Pemerintah kita ini lama-lama otaknya nggak ada ya. Omset 3 juta per bulan dikenakan pajak 10%. Itu omset loh, bukan penghasilan bersih. Ketika ada rakyatnya yang susah ingin memperbaiki ekonomi dengan modal sendiri, usaha sendiri, jatuh bangun sendiri, hutang kesana sini sendiri, tanpa sedikit pun kontribusi dari negara ini, namun ketika berhasil, dengan seenak jidat kalian meminta pajak kepada rakyatnya. Ini adalah gambaran negara yang dipimpin oleh para pejabat yang hampir 90% itu maling semua. Jadi kayaknya kita bisa mati di negara kita ini karena penjajahan yang dilakukan oleh pemerintah kita. Ya. Polisi dan TNI diturunkan untuk mengawasi rakyat membayar pajak sampai ke tingkat desa. Dan ini resmi tertuang dalam surat edaran resmi, yang mana Direktorat Jenderal Pajak melibatkan Babinsa dan Babin Kamtibmas untuk membangun jejaring informasi dan memetakan aktivitas ekonomi warga mulai dari warung sampai usaha kecil. Bahkan pengawasan ini dilengkapi dengan teknologi remote sensing dan web scraping yang bisa memindai data dari internet loh. Jadi ekonomi rakyat kecil yang selama ini nggak kelihatan, sekarang masuk radar pajak. Serius, Ri? Jadi aparat bersenjata sekarang ikut ngurusin pajak warga desa? Iya, Rin. Tugas resminya sih bantu petugas pajak yang katanya susah menjangkau semua wilayah sendirian. Tapi
Jadi netizen langsung nyeletuk tuh, tersangka koruptor aja malah dijaga aparat. Nah, itu yang bikin makin panas. Yang gede dikawal, yang kecil dipantau. Tinggal kita lihat siapa yang duluan disuruh patuh. DJP gandeng polisi dan TNI jadi mata-mata pajak. Benarkah? Direktorat Jenderal Pajak atau DJP kini menggandeng unsur TNI dan Polri dalam sistem pengawasan kepatuhan pajak. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER 10 PJ 2025 yang mengatur pola pengawasan baru terhadap wajib pajak. Lalu, apakah TNI dan Polri sekarang akan turun langsung mengecek atau menagih pajak masyarakat? Jawabannya tidak. Dalam aturan tersebut, yang dilibatkan adalah Babinsa dari TNI AD dan Babin Kaptipnas dari Polri. Keduanya bukan bertugas memungut, memeriksa, ataupun menagih pajak. Mereka masuk dalam lampiran PER 10 PJ 2025 sebagai bagian dari jejaring informasi yang dapat dimanfaatkan akun representatif atau petugas pajak dalam menjalankan pengawasan kepatuhan wajib pajak. Artinya, Babinsa dan Babin Kamtipmas berfungsi membantu memberikan informasi lapangan seperti kondisi wilayah, aktivitas ekonomi, keberadaan pelaku usaha, maupun potensi perpajakan di suatu daerah. Informasi tersebut nantinya dapat menjadi bahan bagi DJP untuk melakukan pemetaan dan pengawasan kepatuhan perpajakan. Selain TNI dan Polri, DJP juga dapat memanfaatkan jejaring informasi dari pemerintah daerah, perangkat desa atau kelurahan, instansi pemerintah lainnya, hingga pihak-pihak yang memiliki informasi terkait potensi perpajakan. Kalau menurut kamu, apakah pelibatan TNI dan Polri sebagai jejaring informasi ini akan membuat pengawasan pajak lebih efektif atau justru menimbulkan kekhawatiran baru? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Guys, ada berita menarik dari Kompas nih guys, coba kamu baca deh. Pertanyaannya adalah kenapa institusi ini dilibatkan sampai ke urusan-urusan pajak. Jadi guys, pernah nggak kalian kepikiran kenapa institusi yang tugas utamanya itu bukan memungut pajak, malah ikut dilibatkan dalam urusan pajak? Nah, sebelum kalian emosi, kalian lihat dulu nih, dengerin dulu faktanya. Jadi pemerintah itu baru saja memperluas pola pengawasan kepatuhan pajak dan melibatkan aparat ini sampai ke tingkat desa dan kelurahan untuk membantu pemetaan aktivitas ekonomi dan pengumpulan informasi yang ada di lapangan. Nah, yang menarik justru ini pertanyaan guys. Kalau sistem perpajakan kita sudah semakin digitalized, data-datanya itu sudah semakin lengkap, bahkan nih transaksi-transaksi banyak yang sudah terekam secara digital, kenapa masih perlu melibatkan jaringan institusi ini sampai ke tingkat yang paling bawah? Apakah ini menunjukkan basis data yang ada sekarang ini memang belum cukup? Atau justru pemerintah ingin memperluas validasi data supaya potensi pajak yang selama ini tidak terdeteksi itu semuanya bisa masuk? Nah, dua pertanyaan itu sah buat kita diskusikan. Karena di satu sisi ya guys, negara memang butuh penerimaan pajak. Tapi di sisi lain, masyarakat juga berharap nih, pengawasan tetap berjalan secara proporsional dong, transparan, dan memberikan rasa nyaman bagi wajib pajak yang sudah patuh. Menurut kalian guys, langkah seperti ini akan membantu sistem perpajakan lebih efektif atau justru menimbulkan kekhawatiran baru di masyarakat? Gimana guys menurut pendapat kalian? Tulis di kolom komentar ya. Untuk pemungutan pajak 0,5% akan berlaku mulai 1 Agustus 2026. Berarti ini lagi diundur nih ya, sebulan lagi ke depan. Sebenarnya menurut gue ini tuh nggak fair ya. Kenapa lu nariknya dari omset? Padahal omset yang di seller center itu adalah omset kotor, yang batal juga termasuk. Gimana nasibnya kalau orang-orang yang jualnya tuh mahal? Contohnya ini kayak jual laptop, satu nilainya bisa sampai 5 juta, 10 juta. Anggap satu hari kejualnya 10 paket. Oke lah, satu hari kita bilang omsetnya 50 juta. Kalau yang cancel 5, berarti nilainya udah 25 juta. Dan kena lagi 0,5% dari paket yang cancel. Dan berarti dari paket yang hari ini kita proses, terus tiba-tiba udah kita kirim ke customer, tiba-tiba dia retur lagi. Nah, berarti ini juga kena nih 0,5% nih ya dari omset. Mendingan sekarang kalian rapihin deh bisnis kalian ya. Kalian harus punya data ya, yang paling penting ya. Sekarang bisnis kalian jalanin tuh untung atau enggak. Karena biaya layanan atau biaya ini udah makin berlapis-lapis nih. Belum biaya layanan, belum retur, belum iklan, belum campaign, belum afiliasi, belum pajak lagi sekarang 0,5%. Pusing ya. Jualan online mesti kayak gini, jadi content creator mesti kayak gini. Apa gue perlu joget-joget, sawer-sawer? Itu juga kena kan, tarik koin 40% juga dari TikTok.